Puji Tuhan, shalom saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kita, sebab berkat-Nya yang begitu melimpah bagi setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita teduhkan pikiran kita. Fokuskan kepada Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian.
bersyukur punya Allah seperti-Mu. Engkau Allah Immanuel, Engkau Raja damai, Engkau Allah yang perkasa. Oh, Jesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Engkau ajaib, sebab tiada Allah lain seperti-Mu Yesusku. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus, haleluya. Sebab Engkau Allah yang perkasa, Engkau ajaib Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Jesus, kami bersujud Tuhan. Jesus, Engkau baik. Haleluya. I worship you, Jesus. We worship you. Oh,
bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Yesus. Engkau Allah yang sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau Allah sumber kemenangan kami Tuhan. Kami umat-umat pilihan-Mu. Kami umat pemenang. Kami siap memuji bahkan menyembahnya demi nama-Mu Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia yang bangkit, Dia yang mati bagi hidup kita semua. Haleluya. Allah kita bangkit. Terima kasih Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkan Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, katakan bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Terus saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan menjadi rema di dalam hidup kita. Tuhan yang sumber pengharapan di dalam hidup kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih sanggup.
Dia Tuhan tetap setia, melekat di dalam hidup kita. Dia Tuhan selalu dekat, lebih dekat dari apapun yang kita pakai, lebih dekat dari apapun yang dapat kita gunakan. Tuhan yang mengerti isi hati kita, lebih dari apapun, bahkan lebih dari siapapun di dunia ini. Bagaikan tanah kering yang rindu dengan air, aliran air sungai-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Sebab kami rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, sebab demikianlah jiwaku Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan, rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Sehingga setiap kita untuk bangkit berdiri, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, Kau mengalirlah mengalirlah kuasa Roh Kudus.
dengan hadirat-Mu. Engkau yang memuaskan kami dengan urapan-Mu, urapan yang memberkati, urapan yang memberkati kami, yang membebaskan dan melepaskan kami dari ketakutan, dari kecemasan, dari kebimbangan. Urapan-Mu terjadi di tempat ini, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu ketakutan, mematahkan, melepaskan setiap cengkraman ketidakpercayaan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus mengalir di tempat ini. Mengalir melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, pagi hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-19. Judul perikop di sana adalah kepercayaan Abraham, dan judul perikop ini menjadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu iman Abraham diuji. Ayat yang pertama dikatakan di sana, setelah semuanya itu Tuhan mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya. Abraham lalu sautnya, "Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang hambanya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lanjut langsung ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah Ishak, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya percaya ketika Ishak memberikan pertanyaan itu kepada Abraham, saudara tahu bagaimana perasaan Abraham? Saudara bisa nyelamin enggak? Abraham tahu kebenarannya bahwa yang akan jadi korbannya siapa? Ishak. Abraham mungkin menahan rasa haru dan mungkin matanya sedang berkaca-kaca ketika dia berkata atau memberikan jawaban kepada Ishak.
Kenapa? Abraham tahu sebenarnya yang dikorbankan itu adalah Ishak, anaknya itu sendiri. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu. Kalau kita membaca sekilas kayak ceritanya lempeng-lempeng aja ya. Tapi coba saudara bisa membayangkan itu, saudaraku. Apakah Ishak cuma diam saja ketika dia diikat? Dia pasti akan berontak dan dia bertanya, kenapa aku yang harus diikat, Bapak? Bukankah Papa tadi bilang bahwa yang dikorbankan itu domba, bukan aku? Tapi walaupun demikian, Ishak tetap memberikan dirinya untuk diikat dan siap untuk dikorbankan. Dan kalau saudara masuk lebih dalam lagi, saya percaya Abraham ketika ingin mengikat Ishak anaknya itu, anak, kata firman Tuhan, anak yang dikasihinya itu, ketika dia mengikat itu anak, saya percaya Abraham bercucurkan air mata. Ya Pak ya? Abraham mencucurkan air matanya. Dia mengikat anaknya. Abraham melakukan itu karena dia mau belajar taat kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, akan Tuhan, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dalam terjemahan bahasa lainnya, saya buka Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Dia bilang gini, singkirkanlah pisau itu, jangan kau bunuh anakmu, seru malaikat Tuhan, karena aku tahu bahwa engkau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau rela menyerahkan bagiku anakmu yang sangat kau kasihi sekalipun. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di sebelakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apa yang dimaksud di atas gunung Tuhan bukan saudara naik ke atas gunung Moria ataupun ke gunung Sinai, tapi gunung Tuhan itu berbicara tentang, itu bicara tentang ketinggian. Itu berbicara tentang apa, saudaraku? Sekali lagi, itu bukan bicara tentang tempat, tapi gunung Tuhan di sana berbicara tentang kesediaan Abraham untuk mau percaya kepada Tuhan, kesediaan Abraham untuk mengutamakan Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan bilang gunung Tuhan, artinya adalah kesediaan kita untuk mempercayai dan mengutamakan Tuhan melebihi dari apapun yang sangat engkau kasihi. Amin. Dan firman Tuhan dikatakan, di sanalah Tuhan menyediakan. Di sanalah Tuhan menyediakan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari cerita tadi, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah
Iman Abraham diuji. Kita akan belajar ada beberapa hal dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang pertama bicara tentang iman. Seringkali kita berpikir bahwa iman itu dalam Ibrani pasal 11 ayat sama-sama 2-3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini bukan pengertian seperti yang ada yang kita baca. Nah, saudaraku yang terkasih, di sini iman itu apa sebenarnya? Iman itu sederhananya mau saya bilang, iman adalah pengenalan kita kepada Tuhan. Itu iman. Jadi iman itu adalah, saudaraku terkasih, adalah pengenalan saudara dan saya akan Tuhan melalui perjalanan hidup saudara dan saya. Jadi ketika dibilang iman Abraham diuji, di sini adalah bicara tentang bahwa Allah ingin menguji. Apa yang diuji oleh Tuhan, yang ingin diuji oleh Tuhan kepada Abraham adalah pengenalan Abraham akan Tuhan. Jadi Tuhan mau bilang kayak gini, mau sejauh mana sebenarnya Abraham ini sudah mengenal aku. Aku yang telah memilih, aku yang telah memanggil dia. Keluar dari mana? Keluar dari suku bangsanya, keluar dari keluarganya, keluar dari budayanya. Tuhan ingin melihat sejauh mana Abraham mengenal Tuhan selama ini. Sampai pada titik Tuhan meminta dia mengorbankan Ishak. Dan kalau saudara baca sebelum pasal ini, saudaraku, mulai pasal 12 sampai pasal yang ke-22, saudara bisa menemukan di sana pengalaman-pengalaman Abraham bersama-sama dengan Tuhan. Dari pengalaman ini dapatlah kita lihat bagaimana Abraham bisa mengenal itu Tuhan. Benar tak? Yang pertama saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yaitu di mana ketika Allah memanggil Abraham, Tuhan janji apa? Aku akan memberkati engkau. Ada amin? Bahkan Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi berkat. Itu kata firman Tuhan. Namamu akan masyhur, keturunanmu akan diberkati. Yang artinya gini saudaraku, Allah yang memilih dan memanggil Abraham, dia akan menyertai Abraham. Kok gak ada amin? Bukan aja Abraham yang disertai, tapi juga seluruh keturunan Abraham diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Nah, saudaraku yang terkasih, hal yang pertama apa yang terjadi saudaraku yang terkasih? Pengalaman dia bersama dengan Tuhan, yaitu ketika terjadi kelaparan di Negeb, saudaraku, dia Abraham pergi ke Mesir. Dia pergi ke Mesir dengan siapa? Dengan istrinya. Dan saudaraku terkasih dalam perhatikan sini. Abraham bilang sama istrinya, lu jangan ngaku jadi bini gue. Nanti kalau kamu ngaku jadi bini, orang tahu aku bisa dibunuh. Jadi dia ngomong itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, enggak? Ya, Pak ya. Nah, saudaraku yang terkasih, perhatikan di sini. Ketika dia ngomong kayak gitu, dia ngomong sama si siapa? Sama si Sarah. Saya mau kayak gini. Sarah sedih enggak? Sedih banget. Kamu mau enggak dibilang sama si Pando, nanti kita jalan-jalan ke mall, nggak usah pegangan tangan gue. Nanti kalau aku kenal sama temanku, kau bilang aja kau tetanggaku. Apa yang kau lakukan? Sedih? Ya mungkin bisa sedih. Kalau umpamanya tipenya mungkin kayak Cicencen bisa ngamuk, marah kan? Tapi mungkin tipemu bukan tipe kayak Cicencen yang bisa langsung ekspres. Tapi bilang, nanti pulang di mobil pasti nangis. Kamu jahat gitu dah. Nah, perhatikan ini, siapanya? Si Sarahnya diam saja, saudaraku terkasih. Kenapa saudaraku dibilang gini? Karena Sarah ini sangat cuanti banget. Umur 60 pun, kalau saudara nanti kita baca lagi selanjutnya, umur 60 pun itu raja-raja kesengsem banget dengan dia. Karena rupanya Sarah ini awet muda ya, cantik banget. Sampai banyak orangnya dia ngomong sama ini, nanti ngaku sebagai. Tapi perhatikan, walaupun Abraham dalam tanda kutip berbuat atau melakukan hal yang konyol, tapi Tuhan tetap setia dengan janjinya. Ada amin? Tetap setia dengan janjinya, dia menyertai Abraham, dan Tuhan tidak mengizinkan orang yang bermaksud jahat untuk menyentuh
Abraham dan juga istri Sarah. Ada men? Selanjutnya kita lihat pengalaman dia bersama dengan Tuhan yang lain, bersama dengan Lot, keponakannya sendiri. Ketika dia berada di satu tempat, si Lot dia melihat, wah itu sangat bagus, luas dan lain sebagainya. Si Lot dalam hati, aduh bagus banget, waduh sebenarnya. Dan Abraham mengerti apa yang menjadi keinginan si Lot. Terus dia bilang gini, Lot sini, kamu lihat ini sangat bagus dari ujung sana ke ujung sana, sangat bagus, indah, luas. Sekarang kau pilih. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Saudaraku yang terkasih, Lot yang semulanya kepingin, saudaraku kasih, dia nggak ada lagi kayak sopan santun ketimuran kan biasanya orang tua didahulukan kan. Om sajalah di luar, nanti kalau om ke kanan aku ke kiri. Ini Balan langsung dipikir kesempatan, dan dilihatlah saudaraku yang terkasih, menurut pemandangan matanya, Sodom dan Gomora itu tempat yang memang sangat indah dan juga subur, saudaraku yang terkasih. Sedangkan yang lainnya jauh dari kata subur, hijau, baik tempatnya. Dan itu yang dia pilih. Dengan kata lain gini, si Lot, gua nggak peduli, lu mau jadi apa atau tidak, kan gitu istilahnya kan. Yang penting gua yang selamat. Pan yang bawa dia keluar dari Urus Kadim siapa? Abraham. Bisa ndak dia bilang, sudahlah om, nggak usah lah. Ya kemana om aku ikut, bisa ndak dibilang gitu? Tapi dia enggak, saudaraku terkasih. Nah saudaraku perhatikan di sini, Lot memilih tempat yang menurut pandangan semua manusia pun atau kita pun saat ini pasti dia pilih tempat itu. Kalau Vando diberikan ruko pilihan, Vando kamu mau pilih ruko yang ada di shopping atau di Mega Mall, atau pilih ruko dekat kuburan Cina 16 pilih, pasti pilih Mega Mall, benar tak? Saudaraku, Lot pilih itu. Abraham tetap perkataannya. Dia bilang apa? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini pengalaman Abraham dengan Tuhan. Saudaraku terkasih, tempat yang paling bagus, paling indah, paling subur sekalipun, kalau bukan Tuhan ada di sana, itu menjadi tempat yang paling gersang. Ada men. Tapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, dimanapun saudaraku tempatnya, tempat itu akan menjadi diberkati karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita di sana. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Ini pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang lainnya saudaraku yang terkasih adalah ketika dia mengalahkan Raja Kedorlaomer dengan CS-nya, dengan teman-temannya yang sudah mengalahkan Sodom dan Gomora, kerajaan Raja Sodom dan Gomora bersama dengan teman-temannya. Dan saudaraku yang terkasih, Raja Kedorlaomer ini mengangkut semua tawanan, termasuk ada Lot keponakannya. Perhatikan, walaupun demikian tetap Abraham mau tolong. Saudaraku yang terkasih, perhatikan di sana. Ada 4 raja, ada 5 raja melawan 4 raja. Yang 5 raja kalah. Tapi ada Abraham yang sekali lagi saudaraku yang terkasih, bukanlah seorang raja, tidak punya daerah kekuasaan. Saudaraku yang terkasih, ketika dia mendengar Lot dibawa dan ditahan, dia kumpulkan semua budak-budak hamba-hambanya. Saudaraku, dia bilang, ayo kita serang itu Raja Kedorlaomer untuk membebaskan siapa? Lot. Dan apa yang terjadi? Kemenangan mereka dapat dan peroleh. Apa rahasianya? Rahasianya Tuhan ada bersama dengan mereka. Sebesar apapun musuh kita, seberat apapun persoalan saudara, kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak dapat kita kalahkan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ini pengalaman dia. Banyak lagi pengalaman yang lainnya seperti yang saya katakan tadi, saudaraku. Dia pergi lagi ke Mesir. Dan saudaraku yang terkasih, dia bilang, kamu ngaku ya, jangan istriku ya. Bilang kayak gitu. Saudaraku yang terkasih, walaupun demikian, tetap Tuhan menjaga dia. Tuhan tetap pelihara dia. Walaupun sampai yang terakhir saudaraku, dia melakukan hal yang konyol, mendengarkan nasihat istrinya. Istrinya bilang gini, aku sudah tua, udah mati haid, udah peot. Walaupun sebenarnya enggak peot, karena bukti banyak raja-raja yang masih apa sama dia. Karena dia berpikir, aku sudah tidak lagi mungkin punya anak. Sudah hampirilah budakku yang bernama Hagar. Saudaraku umur 80-an masih tetap kuat juga nih Abraham. Tapi saya mau katakan, saudaraku, walaupun mungkin menurut usia dia sudah tidak produktif lagi, tapi karena Tuhan ada bersama dengan dia, woi, mantap.
tidak perlu minum jamu. Haleluya. Jamu pun tidak perlu. Kenapa? Tuhan ada bersama dengan dia, yang memberikan dia kekuatan yang baik, kesehatan yang baik. Amin. Sampai akhirnya dia punya anak. Itu kan hasil dari apa? Walaupun demikian, tetap Tuhan ada bersama dengan dia dan memberkati anak dari si Hagar, sampai akhirnya Allah memberikan si Ishak. Jadi saudaraku, dikatakan iman Abraham diuji adalah, iman di sini adalah pengenalan. Jadi Tuhan ingin tahu udah sampai di mana Abraham, udah sampai di mana Abraham mengenal aku. Oleh karena itu Tuhan ingin menguji dia. Apa tujuan Tuhan menguji Abraham? Apa tujuan Tuhan menguji Abraham? Hal yang sama juga apa tujuan Tuhan kadang ingin menguji saudara dan saya. Saya mau katakan, ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham bukan untuk menghancurkan Abraham, tapi tujuan Tuhan adalah menguji Abraham. Untuk apa? Untuk supaya Abraham bisa melanjutkan perjalanannya lagi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang terkasih, saudara perhatikan di sini, perhatikan di sini. Tadi kan kita berhenti stop di dalam ayat yang ke-14. Benar tak? Nah, ayat 15 sampai ayat yang ke-18 ini hasil ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham, dan Abraham berhasil. Dan inilah tujuan daripada ujian yang Allah berikan kepada Abraham, yaitu ingin membawa Abraham kepada tahap berikutnya di dalam perjalanan dia bersama-sama dengan Tuhan. Apa itu? Kita lihat ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya, tadi yang pertama dia menyerukan Abraham, jangan kamu potong anakmu. Benar tak? Itu yang pertama. Ini yang kedua. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuhan bersumpah demi diri, karena tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Tuhan. Dan percayalah, ketika Tuhan bersumpah, dia berjanji, dia sedang mempertaruhkan harga dirinya. Yang artinya Tuhan pasti menepati apa yang menjadi janjinya dan sumpahnya kepada kita. Amin. Dia bilang begini, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, artinya lulus ujian, saudaraku terkasih, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Ini tujuan dari ujian Tuhan, yaitu Tuhan menjadikan Abraham menjadi pangkal selamat atau menjadi sumber berkat. Ada men? Makanya bilang, aku memberkati keturunan berlimpah-limpah. Dan bukan hanya dia berkati dan keturunan diberkati berlimpah-limpah, tetapi juga orang-orang diberkati oleh karena Abraham. Oleh karena itu saudaraku terkasih, melalui ujian dan Abraham lulus ujian, saudaraku, Tuhan ingin membawa Abraham ke dalam perjalanan selanjutnya, yaitu menjadikan Abraham menjadi pangkal selamat ataupun pangkal berkat yang percaya kepada Tuhan. Ada amin? Nah, ini poin yang terakhirnya. Ini poin terakhirnya. Apa rahasia Abraham? Apa rahasia Abraham lulus ujian? Apa rahasianya, saudaraku terkasih? Cuman hanya ada dua saja, dan ini sangat sederhana dan sebenarnya saudara sudah mengerti, tapi kembali Bapak mengingatkan karena ini juga sudah sering Bapak ingatkan. Rahasia Abraham berhasil melalui ujian, yang pertama adalah karena Abraham mengenal
suara Tuhan. Sekali lagi, yang membuat dia berhasil, yang pertama, Abraham mengenal apa? Mengenal suara Tuhan. Pengenalan akan suara Tuhan itu tidak mungkin terjadi tiba-tiba. Pengenalan akan suara Tuhan itu tidak akan mungkin terjadi dengan instan. Pengenalan akan suara Tuhan itu terjadi karena adanya hubungan yang dibangun setiap hari. Benar enggak? Iya enggak? Benar kan? Jadi saudaraku yang terkasih, Abraham bisa mengenal suara Tuhan itu adalah hasil hubungannya setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saya sering mengajak jemaat Tuhan supaya jemaat Tuhan membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu setiap hari dan setiap saat. Yang artinya saudaraku yang terkasih, engkau terus mulai membangun hubungan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, sharing dengan Tuhan, berbagi dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan. Amin. Dengan cara itu engkau akan bisa mengenal suara Tuhan. Ini suara dagingmu, ini suara Tuhan, atau ini suaranya dari setan. Dan itu hanya bisa terjadi karena pengenalanmu kepada Tuhan setiap hari. Makanya Paulus bilang dalam Kolose pasal 2 ayat 7, Kolose pasal 2 ayat 7, perhatikan nih, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebenarnya ayat ini sama seperti yang saya katakan, yaitu bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidupmu setiap hari dan setiap saat, sehingga saya percaya engkau pasti bisa mengenali ini suara Tuhan atau tidak. Ada amin? Ketika Tuhan bilang gini, Abraham, korbankan anakmu yang sangat kau kasihi. Itu siapa? Ishak. Dan saudaraku, dia tidak bertanya dua kali, yang benar nih Tuhan kamu. Tidak bertanya dua kali. Kenapa? Dia mengenal persis dan dia tahu. Dan kalau Tuhan berbicara, cuman satu yang diminta Tuhan. Itu apa saudaraku? Percaya. Cuman satu yang Tuhan minta, apa? Percaya. Tuhan tidak minta yang lain-lainnya. Tuhan tidak minta argumen saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan tidak minta alasan saudaraku, karena Tuhan semua tahu. Yang dia minta cuma apa? Hanya apa? Hanya satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli. Terus persoalan yang kita alami, dia mengerti. Terus sedang terjadi, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yang dia minta apa? Cuman dia minta percaya. Jadi yang pertama, Abraham bisa lulus ujian karena dia mengenal suara Tuhan. Dan pengenalan akan suara Tuhan itu tidak terjadi dengan ucuk-ucuk atau tiba-tiba, tapi pengenalan akan suara Tuhan akibat dari hubungan kita setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Caranya, bangunlah kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan di dalam hidupmu. Ada amin? Yang kedua yang membuat Abraham berhasil melalui ujian yang Tuhan berikan kepada dia adalah karena dia taat. Ada amin? Taat itu sama dengan apa? Taat itu sama dengan percaya. Percaya itu sama dengan taat. Sekarang kita ulangi. Taat itu sama dengan percaya. Percaya itu
sama dengan taat. Jadi saudaraku yang terkasih, adalah bohong kalau saudara bilang kau percaya Tuhan, tapi sikap dan tindakanmu tidak menunjukkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Benar tak? Ya Pak ya? Bohong kalau kau bilang aku taat Tuhan, tapi kau nggak pernah percaya kepada firman-Nya. Kita lihat Yakobus pasal 2, 21, 22 sampai ayat yang ke-23. Ini ayat yang terakhir. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika apa? Mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Terus kamu lihat bahwa iman itu percaya bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Terus dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, rahasia kedua Abraham bisa melalui ujian itu karena dia taat kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan ketika Tuhan berfirman kepadanya, ketika Tuhan memberikan perintah kepada dia. Saudaraku yang terkasih, Abraham tidak menanya sampai 2 kali 3 kali, dia tidak berargumentasi kepada Tuhan dan melemparkan alasan kepada Tuhan. Walaupun mungkin dia punya argumen dan alasan, dia bisa bilang kayak gini, saudaraku terkasih, belum pernah dia tahu Tuhan meminta korban persembahan manusia. Apa bedanya kalau begitu Tuhan dengan dewa-dewa yang lain, saudaraku terkasih? Kan bisa enggak dia berargumentasi seperti itu? Tapi Abraham tidak berargumentasi seperti itu. Dia tidak menyampaikan alasan. Saudaraku, karena dia mengenal suara Tuhan. Dia mengenal suara Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika Tuhan meminta sesuatu kepadanya yang berharga, bernilai, dia mau korbankan atau dia berikan itu kepada Tuhan. Ada men? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang harga atau hal yang paling bernilai kepada kita, kenapa kita bisa menyebut itu menjadi hal yang sangat berharga dan bernilai? Itu bisa saja anak, ya enggak? Itu bisa saja pasangan kita, atau bisa juga itu pekerjaan kita, benar tak? Atau apa lagi saudaraku? Atau mungkin itu bisa juga nyawa kita sendiri. Kenapa itu kita anggap sebagai berharga? Ada orang, saudaraku terkasih, anak itu bukan paling yang berharga bagi dia. Ada orang pekerjaan itu bukan yang paling berharga. Yang paling berharga adalah kesehatannya. Setiap orang berbeda-beda. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Di setiap orang itu mempunyai nilai yang sangat tinggi kepada hal-hal tertentu. Kenapa? Jawabannya sangat sederhana. Karena kita sudah menginvestasikan banyak kepada hal itu. Benar tak? Kamu sudah banyak menginvestasikan waktu kamu, semua yang kau miliki untuk apa? Untuk membangun usahamu, untuk membangun pekerjaanmu. Benar tak? Ya enggak? Semua sudah kau lakukan yang bisa kau lakukan, saudaraku terkasih. Itu bernilai enggak? Itu sangat bernilai dan berharga. Atau ada lagi yang lain, saudaraku terkasih. Dia menganggap bahwa anak itu adalah hal yang paling bernilai. Kenapa? Karena dia sudah menginvestasikan hidupnya. Apalagi ibu-ibu ya, dia bagaimana mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan anaknya dan lain sebagainya. Dia sudah mempertaruhkan hidupnya, menginvestasikan semua yang dimiliki dan dipunyai untuk hal itu, sehingga hal itu menjadi sangat berharga. Ada juga orang yang menganggap bahwa pasangan adalah hal yang paling berharga. Aku sudah dandan secantik-cantiknya, jaga body supaya bagus, supaya suamiku. Jadi dia sudah menginvestasikan hidupnya, dirinya, supaya suaminya bangga kepada dia, atau sebaliknya seperti itu. Ngerti tidak? Jadi saudaraku dikasih, ketika Tuhan bilang gini, anakmu yang sangat kau kasih, itu artinya apa? Karena Ishak adalah orang yang bernilai dan berharga
tinggi karena Abraham menginvestasikan seluruh hidupnya untuk memperoleh anak dari istrinya yang sah dari Sarah. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin setiap ujian kita berbeda-beda. Ujian kita berbeda-beda. Yang perlu saudara tahu, setiap ujian yang Tuhan berikan bukan untuk menghancurkan engkau, tapi tujuan Tuhan adalah untuk membawa saudara kepada tahap berikutnya, untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kita perlu belajar dari Abraham. Bagaimana kita bisa melalui setiap ujian yang mungkin Tuhan berikan, yang harus kita hadapi. Yang pertama, belajar dari Abraham. Kenali suara Tuhan. Amin. Yang kedua, taatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terima kasih, aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan. Biarlah setiap kami mendengar akan kebenaran firman Allah ini dan menerima rema dari firman Tuhan ini. Dan Engkau sendiri yang membawa setiap kami mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang membawa kami terus hidup di dalam kebenaran, khususnya melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam dan demi nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk yang pertama, hari Kamis di tempat ini ada latihan tim profetik jam 4 sore. Pelayan Tuhan mohon mempersiapkan diri untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, untuk hari Minggu di tempat ini ada ibadah raya jam 8 pagi. Demikian pengumuman, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk berkat dan pertolongan-Mu pagi hari ini Bapa. Saat ini juga sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan kami Bapa, agar berkat-berkat-Mu ini tercurah untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita naikkan satu pujian. Dialah Allah yang menyembuhkan. Berdiri, dialah Allah yang mencukupi, dialah panci keselamatan, dia Raja segala Raja, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, dialah Allah yang mencukupi, dialah panci keselamatan, dia Raja segala Raja, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panci keselamatan, Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai, Yehova Shalom sang damai. Kita akan mengakhiri ibadah kita tundukkan kepala. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran
Kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus, yang sudah hadir dan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sebentar kami mau pulang, kami berdoa bagi bangsa, negara dan kota kami. Biarlah kiranya berkat Tuhan tetap ada. Shalom Tuhan memerintah atasnya. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati lingkungan di mana kami beribadah. Tuhan memberkati Taman Palem indah ini Tuhan. Engkau yang memberkatinya berlimpah-limpah dalam dan demi nama Yesus. Keamanan yang datangnya daripada Tuhan dan pelayanan malaikat Tuhan nyata di tempat ini. Terima kasih Bapakku, bersyukur dan seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang hadir pada pagi hari ini maupun yang tidak. Tuhan memberkati mereka. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan menyertai keluar dan masukmu. Tuhanlah yang membuat engkau berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencanamu ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan engkau dari segala mara bahaya, serta dari kedahsyatan malam. Damai, sejahtera, dan sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiranmu. Darah Yesus menutup bungkus dan menurungi engkau. Dan para malaikat Tuhan berkemah di sekelilingmu, menjaga engkau, mengawali engkau, bahkan turut membantu dan melayani engkau dalam seluruh aktivitas dan kegiatanmu. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.